Media Vietnam ungkap desakan pecat Sintayong tragedi untuk Indonesia. AFC berhasil pindahkan laga timnas Iran versus Qatar ke tempat netral karena alasan keamanan. FIFA akan coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Penyerang tajam Liga Belanda ini beri sinyal ingin gabung timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Desakan pecat Sintayong menjadi perhatian media tetangga, yaitu Vietnam. Di sisi lain, keberhasilan timnas Indonesia menembus keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan meraih hasil imbang beruntun melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia sempat membuat sepak bola Indonesia menjadi pusat perhatian di Asia Tenggara. Namun kekalahan perdana dari Cina langsung memicu gelombang kritik terhadap pelatih Sintayong, bahkan hingga muncul seruan pemecatan. Fenomenal ini membuat media Vietnam Soha merasa heran. Soha menyoroti kontras yang mencolok dengan situasi yang pernah dialami Thailand dan Vietnam di putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Kedua negara tersebut sempat menelan 4 kekalahan beruntun di awal kompetisi, namun tidak ada desakan besar untuk mengganti pelatih. Namun baru satu kekalahan melawan tim Tiongkok, pelatih Sintayong langsung mendapatkan banyak kritikan, bahkan banyak mendapatkan di negeri sendiri. Menuntut pemecatan alih strategi Korea tersebut. Mengapa terjadi perubahan yang begitu cepat dalam sepak bola Indonesia? Tanya Soha. Media Vietnam itu menduga salah satu faktor utama adalah masih adanya kontroversi terkait penggunaan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Meskipun Sintayong berhasil membawa Indonesia meraih prestasi yang lebih baik dengan skuad yang mayoritas diisi pemain naturalisasi, namun sebagian besar penggemar sepak bola Indonesia masih menginginkan kesempatan bermain yang lebih besar bagi pemain lokalnya. Soha melihat situasi timnas Indonesia saat ini sebagai sebuah ironi. Di satu sisi, Indonesia tengah mengalami kemajuan yang pesat dalam sepak bola, namun di sisi lain masih ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan penggemar mengenai strategi yang diterapkan oleh pelatih ini. Tragedi yang dialami Sintayong ini, menurut Soha, bisa menjadi pelajaran berharga bagi pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, yang juga tengah menjalankan program naturalisasi mereka. Konfederasi Sepak Bola Asia memindahkan laga Iran versus Qatar karena alasan keamanan. Apakah ini pertanda Bahrain akan mendapatkan durian runtuh karena pengajuan protes yang serupa? Federasi Sepak Bola Iran mengajukan permintaan kepada AFC pada awal Oktober 2024. Permintaan itu berisi agar laga Iran versus Qatar yang merupakan match di keempat grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 digelar di tempat netral. Permintaan itu diajukan Federasi Epek Iran yang pada awal bulan Oktober 2024 menyerang puluhan rudal ke Israel. Ditakutkan jika laga timnas Iran versus Qatar digelar di Iran, laga ini berpotensi menimbulkan korban jiwa jika Israel melepaskan serangan balasan. Alhasil, AFC mengambil keputusan bijak. Dalam laga Iran versus Qatar dipindahkan ke tempat netral, yaitu Rashid Stadium di Dubai, Uni Emirat Arab. Meski laga digelar di tempat netral, Iran tetap menang atas Qatar dengan skor meyakinkan 1-4. Berselang 1 hari dari laga Iran versus Qatar, giliran Bahrain yang mengajukan protes ke AFC. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain yang merupakan match di ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 nanti digelar di tempat netral. Federasi Bahrain meminta laga digelar di tempat netral karena merasa terancam dengan serangan netizen yang dilancarkan Indonesia. Lantas, apakah respon AFC menyikapi permintaan dari Federasi Bahrain atau AFC yang belum siap mengeluarkan keputusan? AFC mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Federasi Sepak Bola Bahrain serta Federasi Sepak Bola Indonesia maupun FIFA. Sebelum mengambil keputusan, kami akan membahas ini lebih lanjut untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan, tulis AFC dalam rilis mereka. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah Bahrain diuntungkan dengan keputusan AFC yang memindahkan laga Iran versus Qatar? Satu yang pasti, Indonesia dirugikan jika AFC memutuskan pemindahan laga Indonesia versus Bahrain, sebab timnas Indonesia sudah memainkan laga tandang di markas Bahrain. Selain itu, tidak ada alasan kuat bagi AFC memindahkan laga timnas Indonesia versus Bahrain ke tempat netral. Secara kondisi Indonesia berada di situasi yang kondusif. Hal itu sendiri berbeda jauh dengan Iran maupun Palestina yang negaranya berkecamuk dengan perang.
Penyebab FIFA akan coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jika menolak main di Indonesia. Bahrain meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia ke tempat netral. Adapun laga dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain beralasan ingin bermain di tempat netral karena merasa tidak aman bermain di Jakarta, sebab mereka mengalami teror di sosial media dari netizen Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan menjurus ke ancaman. Federasi Sepak Bola Asia mengaku akan mempertimbangkan dengan serius permintaan itu. Namun jika tak dikabulkan, maka laga timnas Indonesia versus Bahrain sudah pasti dimainkan di Jakarta sesuai jadwal. Bagaimana bila Bahrain tetap menolak? Bahkan tidak hadir, tidak main-main, Bahrain bakal dicoret dari kualifikasi ini. Hal tersebut sempat menimpa timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Ketika itu skuad Garuda sudah mencapai babak kedua dan hanya beberapa langkah lagi menuju putaran final. Di fase itu Indonesia tergabung dengan timnas Israel, timnas Sudan, dan timnas Mesir sesuai regulasi. Tim Merah Putih harus menjalani laga kandang dan tandang kontra 3 negara tersebut. Laga melawan Israel, PSSI melobi FIFA agar bermain di tempat netral karena alasan politik. Mereka sampai mengirim perwakilan termasuk Wakil Ketua Umum Kosasi Purwanegara ke Swiss. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Israel menolak bermain di tempat netral untuk laga kandang. Sebaliknya mereka mau memainkan laga kandang menghadapi Indonesia di venue netral. Karena tak kunjung mencapai kesepakatan, Indonesia akhirnya dicoret oleh FIFA dari kualifikasi Piala Dunia waktu itu dan didenda 5.000 franc Swiss. Sanksi serupa bisa saja menimpa Bahrain. Jadi bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Penyerang bernama Emiliano Jonathan memberikan respon positif untuk membela timnas Indonesia. Emiliano baru saja mencetak brace bagi PTC pada laga pekan ke-11. Pada laga yang digelar di Stadion di Flair, ini berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Don Bosco. Menariknya, untuk membela skuad Garuda, ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Emiliano menjelaskan dia membuka peluang untuk bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi. Keputusan yang baik karena timnas Indonesia ini terus berkembang. Di masa depan, bergabung dengan timnas Indonesia bukan hal yang mustahil. Saya membuka pintu lebar-lebar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya tidak menutup kemungkinan, kata Emiliano. Dilansir dari laman SPL. Pemain berusia 20 tahun tersebut tampil cukup solid bersama klubnya musim ini. Dari 10 pertandingan, dia telah mencetak 8 gol dan 2 assist. Catatan tersebut membuat dia menjadi pemain tertajam milik tim yang bermarkas di Gleberdown ini. Posisinya sebagai winger kanan membuat dia lebih aktif dalam sektor penyerangan. Tentunya jika dia memutuskan bergabung, maka skuad Garuda akhirnya memiliki salah satu solusi di lini depan yang terus menjadi sorotan. Dia juga selalu menjadi pilihan utama di klubnya saat ini. Emiliano dikabarkan sudah berkomunikasi dengan Sintayong terkait rencana ini. Namun dia tidak ingin buru-buru mengambil keputusan karena karirnya masih panjang. Dia ingin fokus ke klubnya dulu sebelum memberikan kontribusi besar untuk skuad Garuda. Tentunya semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk bergabung dengan Indonesia. Semoga lebih cepat. Karena saya baru saja pulih dari cedera yang serius. Saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu. Di akhir musim ini, kita bisa melihat apa saja yang kemungkinan bisa terjadi, kata Emiliano.